gendang kian membahana, pertanda para pemain siap mendemonstrasikan berbagai atraksi mengerikan. Mengiris tubuh dengan golok berkarat, menohok badan dengan almadad, berjalan di atas bara api, serta serangkaian aksi yang muskil dilakukan orang biasa. Semua itu dilakukan atas kesadaran penuh, melibatkan harmonisasi antara seni tari, seni suara, dan ilmu kebatinan. Atraksi debus memang selalu menarik perhatian, tetapi siapa sangka seni budaya yang menjadi ciri khas masyarakat Banten ini sebetulnya berasal dari Timur Tengah. Nah, debus ini sebenarnya bukan kesenian khas Banten, jadi asal-usul debus dari Timur Tengah, mungkin dari Irak, ya, baru masuk ke Nusantara, dan ini berasal dari satu aliran tarekat Rifaiyah. Memang di dalam aliran tarekat Rifaiyah ada satu partikelnya atau pecahan-pecahannya yang mengkhususkan diri kepada kanuragan, kepada kekebalan ilmu, sehingga orang tidak dengan mengwiridkan ini bisa tidak mempan dibacok, tidak mempan ditembak, dan sebagainya. Nah, dari sebuah aliran tarekat, debus kemudian dikembangkan di Banten pada abad ke-16. Tepatnya pada masa pemerintahan pertama Raja Banten, Sultan Maulana Hasanuddin. Kekuatan dan daya magis para pemainnya membuat kesenian ini dulunya digunakan sebagai media penyebaran agama Islam. Prosesi pembukanya yang memanjatkan salawat serta memohon perlindungan kepada Allah menjadi bukti bahwa perhelatan debus itu dekat dengan Islam. Debus itu sendiri kan artinya kan dari bahasa Arab artinya dabus ya. Dabus itu semacam pin atau peniti seperti paku. Dan alat debus itu seperti paku yang besar itu. Nah, itu yang dipalukan. Nah, yang penting di dalam zikir itu ada semacam invulnerability ya. Jadi kekebalan yang bisa diperoleh dari zikir-zikir itu. Entah itu melalui guru. Biasanya guru zaman dulu itu ada guru-guru debus tidak sembarangan. Mereka harus mendapat ijazah. Ijazah itu artinya otoritas ya. Otoritas dari seorang syekh ya yang boleh mengajarkan ilmu itu. Pada masa kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, debus digunakan para alim ulama untuk melawan kolonialisme. Sebagaimana seni debus yang rekat dengan sejarah keislaman masyarakat Banten, sama halnya dengan awal mula Islam di Banten itu sendiri. Walaupun para saudagar Islam dari Gujarat sudah menjejakkan kaki di Banten pada abad ke-7 Masehi, proses penyebaran Islam di Banten baru dilakukan secara intensif pada abad ke-16, yakni tatkala Sarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati ditugaskan Kerajaan Demak untuk menyebarkan Islam di bagian barat Pulau Jawa. Dari Demaklah Islam dibawa ke Banten melalui Cirebon. Saat itu Banten merupakan kadipaten kerajaan Pajajaran yang menganut agama Hindu. Pada paruh abad ke-16, Banten berhasil mengalahkan kerajaan induknya saat dipimpin Maulana Hasanuddin putra Sunan Gunung Jati. Nah, Banten menjadi sebuah negara atau kerajaan Islam itu tahun 1552 dan dinobatkan Raja Banten pertama adalah Maulana Hasanuddin yang memerintah Banten dari 1552 sampai 1570. Jadi saya sudah jelaskan bahwa kota Banten dari Banten Girang dipindahkan ke pesisir, ke utara, sehingga disebut Banten Lor atau Banten Lama menurut istilah sekarang. Ini satu tradisi yang langka. Biasanya ibu kota keren itu menjauhi garis pantai, justru di Banten malah sebaliknya menantang. Ya, apa maksudnya? Untuk menjauhi garis pantai untuk supaya musuh tidak terlalu mudah untuk menyerang. Nah, sedangkan Hasanuddin punya persepsi lain, dengan pindahnya ibu kota dari Banten Girang ke Banten Lor, ke pantai, ini akan membuka peluang bahwa Banten akan punya prospek yang sangat baik di masa depan, sangat bagus di masa depan, dengan dibukanya pintu pelabuhan sebagai pelabuhan internasional. Mulai dibangun Surosoan sebagai pusat pemerintahan dan tempat tinggal raja-raja,
Dibangun Masjid Agung sebagai pusat peribadatan dan sebagainya, dibangun alun-alun sebagai pusat kegiatan informasi dan sebagainya, dan pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi. Itu sisa-sisa tersebut masih bisa kita lihat sisa-sisanya, dan alhamdulillah kalau Masjid Agung masih utuh dan masih berfungsi sampai sekarang. Nah, kemudian wilayah Banten pun mulai dikukuhkan. Wilayah Kerajaan Banten ini ke timurnya itu sampai batas Kali Citarum, ke baratnya sampai Solebar, Bengkulu, dan sebagian Sumatera Selatan, dan ke utaranya sebagian dari Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Itu wilayah Kerajaan Banten yang mulai diresmikan sejak Maulana Hasanuddin. Kejayaan Kesultanan Banten terus mencapai puncaknya saat tampuk kepemimpinan berada di tangan Sultan Ageng Tirtayasa pada periode 1640 hingga 1650. Bukti peninggalannya tersebar di Kecamatan Kasemen, Banten Lama.